Upacara bendera Senin, tanggal 13 September 2021 secara daring segera dimulai. Masing-masing siswa diharapkan untuk menyiapkan diri masing-masing, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan salah satu
Laku wajib nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Amanat oleh Pembina Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Bintan beserta wakil, yang terhormat Bapak dan Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha, selanjutnya siswa-siswi SMP Negeri 1 Bintan yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, selawat beriring salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, apa kabar kalian semuanya? Ibu harap kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran daring dan luring. Walaupun pembelajaran daring dan luring ini telah kita laksanakan selama hampir 2 tahun, semoga itu tidak menyurutkan semangat dan motivasi kalian untuk tetap belajar dengan semangat dari rumah. Nah, apa itu motivasi? Motivasi adalah semangat dan dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai suatu tujuan. Nah, sebagai pelajar tentunya kalian harus memiliki motivasi yang tinggi sehingga kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembelajaran kalian. Nah, untuk kesempatan kali ini Ibu akan memberikan beberapa tips dan trik untuk meningkatkan motivasi dalam belajar. Yang pertama yaitu membuat agenda belajar. Agenda belajar ini sangat diperlukan sehingga kalian bisa mengatur jadwal kalian dalam belajar. Kapan jadwal kalian harus belajar, kapan harus membantu orang tua, atau kapan harus bermain dan beristirahat. Dengan adanya jadwal belajar yang jelas, maka kalian akan bisa fokus dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Yang kedua, menentukan gaya belajar. Kalian harus tahu kalian termasuk tipe mana dalam belajar. Apakah kalian termasuk tipe visual, yaitu tipe yang lebih paham apabila materi yang disampaikan berupa video atau gambar dan ilustrasi. Nah, tipe ini lebih menyukai gambar-gambar, lebih menyukai video dan ilustrasi. Jika materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru berupa bahan bacaan, mungkin kalian bisa mencarinya di Google atau YouTube dengan menonton video pembelajaran untuk menambah pemahaman kalian. Yang kedua, tipe belajar auditori. Tipe belajar ini kalian lebih suka mendengarkan daripada melihat. Dengan mendengarkan penjelasan, kalian akan mudah memahami pelajaran. Dan yang ketiga adalah tipe belajar kinestetik. Tipe belajar ini kalian
lebih suka belajar dengan menggunakan gerakan. Contohnya untuk menghafal pelajaran, mungkin ada yang suka sambil berjalan sehingga apa yang dihafal lebih mudah dipahami. Untuk tipe kinestetik ini juga berhubungan dengan gerakan seperti olahraga dan menari. Jadi tipe ini lebih suka melakukan gerakan atau melakukan praktek. Nah, itulah 3 tipe-tipe belajar. Termasuk tipe yang manakah kalian? Apakah visual, auditory, atau kinestetik? Nah, untuk tips yang ketiga yaitu istirahat yang cukup. Belajar secara terus-menerus tanpa istirahat tentu akan menyebabkan kelelahan. Untuk itu, kalian perlu mengatur waktu istirahat. Kapan harus istirahat, kapan harus belajar, kapan harus membantu orang tua, dan kapan kalian bisa belajar atau bermain. Di samping itu, dengan beristirahat yang cukup, kalian juga akan mendapatkan kondisi tubuh yang sehat dan fit. Yang keempat, hindari gangguan belajar. Kalian harus fokus pada materi yang sedang kalian pelajari. Usahakan untuk belajar di tempat yang jauh dari keramaian. Mungkin jika kalian punya kamar sendiri, kalian bisa belajar di dalam kamar atau mencari tempat-tempat favorit untuk kalian belajar. Nah, yang selanjutnya, untuk meningkatkan motivasi belajar, kalian bisa mencari suasana yang tepat. Mencari tempat belajar yang nyaman dan membuat fokus. Bisa juga dengan ditemani dengan musik-musik klasik atau ditemani dengan secangkir teh dan coklat panas. Dan terakhir yaitu belajar bersama teman. Mungkin kalian mengalami kendala atau kesulitan jika belajar sendiri. Untuk itu kalian bisa menghubungi teman kalian sekitar 2 atau 3 orang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan kalian bisa belajar bersama sehingga untuk materi-materi yang tidak bisa kamu pahami, kamu bisa bertanya kepada teman dalam kelompok belajarnya. Tetapi harus diingat, ketika belajar bersama, jangan sampai waktu yang kalian pakai untuk belajar lebih banyak kalian gunakan untuk bermain dan mengobrol bersama teman. Nah, Ibu rasa itulah beberapa tips dan trik untuk meningkatkan motivasi belajar bagi diri sendiri. Ibu harap semoga motivasi dan tips dan trik ini bisa membantu kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Ibu kira sampai di sini yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati kami yang berkumpul hari ini mempersembahkan puji dan syukur atas kehadiran-Mu ya Allah. Ya Allah, ya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Mu pada hari ini kami dapat hadir dalam upacara daring ini ya Allah. Bangkitkan semangat persatuan dan kesatuan kami, dan bantu kami untuk menyelesaikan semua permasalahan yang kami hadapi. Tunjukkan kepada kami ke jalan yang lurus dan benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara bendera secara daring telah selesai dilaksanakan.